Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang implementasi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih siapa Ki Hajar Dewantara? Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional yang sangat berperan dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di kota Yogyakarta dan wafat pada tanggal 26 April 1959. Pada umur 39, beliau memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada rakyat. Beliau merupakan seorang keturunan bangsawan, putra kelima dari Suryaningrat, Pakualam III, dan keturunan ulama yang silsilahnya masih terikat dengan Sunan Kalijaga. Pada tahun 1896 adalah tahun pertama Ki Hajar Dewantara mendapatkan pendidikan formal. Selama menempuh pendidikan, Ki Hajar Dewantara tidak hanya menjalani pendidikan di lingkungan Istana Pakualam, tetapi juga di luar istana. Yang pertama, beliau menempuh sekolah dasar Belanda 3, yang kedua, Quick School Sekolah Guru di Yogyakarta, yang ketiga, sekolah kedokteran di Stovia, namun tidak dilanjutkan oleh beliau karena beliau jatuh sakit. Yang keempat, Europisci Akte di Belanda 1914. Dalam menempuh masa pendidikan, beliau juga tidak lupa mencari pengalaman di bidang karir. Yang pertama, beliau menjadi wartawan Sudiyotomo, Midden Java, The Express, Otosan Hindia, Kaum Muda, Jahaja Timur, dan Pusara. Yang kedua, beliau menjadi pendiri untuk Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Yang ketiga, beliau menjadi menteri pertama di Pendidikan dan Kebudayaan dan diangkat pada tahun 1956. Yang keempat, beliau menjadi politikus di organisasi Budi Utomo. Yang kelima, beliau menjadi pendiri Syarikat Islam Cabang Bandung pada tahun 1912. Yang keenam, beliau menjadi pendiri Industri Partij bersama Dowes Dekker. Dari perjalanan karir dan pendidikan tersebutlah kita dapat merasakan manisnya pendidikan dalam arti sempit untuk kalangan rakyat Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia yang menghargai perjuangan para pahlawan, di segala bidang maka bangsa Indonesia ini memberikan penghargaan atas jasa yang telah diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu penghargaan sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan Pahlawan Pergerakan Nasional. Oke, kali ini saya akan membahas materi tentang asas-asas menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelum tahun 1947, kalangan siswa memiliki asas yang disebut Asas 1922 yang merupakan asas perjuangan yang diperlukan pada waktu itu dan di dalamnya menjelaskan sifat-sifat taman siswa pada umumnya. Berikut ini berbagai asas-asasnya. Asas utama yaitu kemerdekaan yang dimaksud Ki Hajar Dewantara memberikan kebebasan yang harus menciptakan tertib damainya hidup bersama. Dan dimaksud asas ini menekankan kemerdekaan yang dituju untuk mengatur diri sendiri dan bukan kebebasan membuat orang lain menjadi gelisah. Asas kedua, mengenai pendidikan yang berfaedah. Yang dimaksud membuat peserta didik memiliki pola pikir sendiri. Berikutnya, asas ketiga, mampu mengubah fakta dan sikap. Maksudnya di sini mengajarkan peserta didik bersikap baik agar tidak bermusuhan dengan yang lain. Asas keempat, mengenai berkebangsaan dan berperikemanusiaan. Yang dimaksud ini membuat peserta didik bisa merasa satu dengan yang lain yang tidak bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Asas kelima, mengenai pemetaan pendidikan di mana pendidikan harus didapatkan oleh semua kalangan, tidak pilih kasih. Selanjutnya, asas keenam, memilih dan memilah pendidikan. Yang dimaksud asas ini ialah kita harus memilih pendidikan yang tepat dan tidak menyimpang pada norma-norma yang ada. Yang terakhir, asas ketujuh, mengenai berorientasi pada kepentingan bangsa dan berjiwa ketimuran. Yang dimaksud asas ini mengajarkan peserta didik harus memiliki pendirian kokoh yang tidak terpengaruh pola pikir orang lain. Ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mendidik dan mengajar merupakan proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Dan
Jadi dalam konsep ini terdapat sistem Among. Nah, sistem Among adalah menyokong atau memberi tuntunan dan menyokong anak-anak tumbuh dan berkembang atas kodratnya sendiri. Sistem Among ini juga hubungannya antara pamong dan siswa harus dilandasi oleh cinta kasih sayang dan saling percaya. Selanjutnya pada konsep ini terdapat 3 semboyan yaitu Ing Arso Suntolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Arso Suntolodo artinya itu di depan, memberi teladan. Yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso yang artinya di tengah, menciptakan peluang untuk berprakarsa, dan Tutwuri Handayani dari belakang yang artinya seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Selanjutnya ada implementasi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salah satu cara untuk merealisasikan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu dengan pendidikan karakter yang diterapkan sebagai kurikulum tahun 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar, yang sebenarnya kurikulum tersebut adalah inovasi dari kurikulum tahun 2013. Terus tuh di sini juga ada peran dalam pengimplementasian konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ada peran sekolah. Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Yang kedua, ada kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah, yang merupakan salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter. Ketiga, ada pembinaan karakter di sekolah yang juga sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Lalu ada peran keluarga yang sebenarnya keluarga sebagai lingkungan pembentuk watak dan pendidikan karakter pertama dan utama mestilah diberdayakan kembali. Keluarga juga merupakan landasan dasar dalam membentuk karakter anak sebelum mereka memperoleh pendidikan formal di sekolah.